Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nana dalam pembahasan materi persamaan trigonometri. Pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bentuk yang ketiga, yaitu persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Oke. Nah, pada persamaan bentuk yang keempat ini ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai, ya. Di sini ada dua materi prasyarat. Yang pertama yaitu tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini sudah kita pelajari di kelas 10 kemarin, ya. Kemudian yang kedua adalah persamaan trigonometri dasar. Yang mana itu? Yang kemarin sudah kita pelajari. Oke. Materi prasyarat yang pertama yaitu persamaan kuadrat. Ini sekedar mengingatkan saja. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya berpangkat 2, ya. Rumus umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, ya. Di mana a, b, c-nya adalah bilangan real, a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian penyelesaian persamaan kuadrat, ya. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan pemfaktoran. Kemudian yang kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kuadratik atau biasa dikenal dengan rumus ABC, ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. D ini adalah merupakan diskriminan, ya, diskriminan dari persamaan kuadrat. Yang mana D itu memiliki rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian yang kedua, materi prasyarat yang kedua adalah persamaan trigonometri dasar. Yang mana itu? Yang pertama ada 3, ya, Nana. Yang pertama adalah persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa. Yang kedua cos X sama dengan cos alfa. Yang ketiga adalah tangen X sama dengan tangen alfa. Nah, ini sudah kita pelajari bersama. Persamaan yang pertama yaitu sin X sama dengan sin alfa. Penyelesaiannya adalah, masih ingat ya Nana? X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini yang menggunakan aturan. Sedangkan untuk yang persamaan kedua yaitu cos X sama dengan cos alfa, penyelesaiannya X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau penyelesaian yang kedua adalah X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat, ya. Nah, sedangkan untuk yang jenis yang ketiga, tangen X sama dengan tangen alfa, penyelesaiannya X sama dengan hanya satu, ya. X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini tadi, ya. Jadi untuk yang tangen berbeda dengan sin dan cos. Mengingat bahwa periode dari sin dan cos Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X adalah 360 derajat. Sedangkan periode dari Y sama dengan tangen X adalah 180 derajat. Makanya kemudian untuk penyelesaian bentuk yang ketiga, X-nya hanya ada satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat.
Kita lanjut. Langsung ke contoh soal ya anak-anak. Tentukan himpunan selesaian persamaan trigonometri berikut. Yang pertama, 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X sama dengan 3, di mana X-nya lebih dari atau sama dengan 0 derajat, kurang dari atau sama dengan 720 derajat. Persamaan yang kedua, 2 cos 3X dikurangi sekan 3X dikurangi 1 sama dengan 0, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan Pi. Nah, ini adalah bentuk kuadrat. Ya, ini kan bukan bentuk kuadrat, Bu. Nah, sepertinya bukan bentuk kuadrat, tapi nanti kita lihat penyelesaiannya, dia ternyata merupakan bentuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Oke, kita selesaikan penyelesaian yang pertama. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ada skemanya anak-anak. Anda perhatikan, Anda cermati, nanti kita akan aplikasikan pada contoh soal. Oke, yang pertama, buat permisalan ya. Dari soal kita buat permisalan. Ya. Yang kedua, dari permisalan yang kita buat nanti, persamaan trigonometri di soal akan berbentuk atau akan terbentuk persamaan kuadrat. Oke. Kemudian, persamaan kuadrat yang terbentuk, kita selesaikan menggunakan 3 metode yang tadi ya, bisa melengkapkan kuadrat sempurna, bisa menggunakan pemfaktoran, atau dengan menggunakan rumus kuadratik. Kemudian, setelah mendapatkan penyelesaian persamaan kuadrat, kita kembalikan ke permisalan, permisalan yang awal. Nah, permisalan yang ini tadi ya. Baru berikutnya akan terbentuk persamaan trigonometri. Ya. Entah nanti bentuknya adalah sin X sama dengan sin alfa, atau mungkin cos X sama dengan cos alfa, atau mungkin tangan X sama dengan tangan alfa ya. Tergantung pada permisalan yang kita buat. Nah, kemudian yang terakhir kita selesaikan persamaan trigonometri yang ada. Nah, berikutnya akan terbentuk himpunan selesaian yang kita inginkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat penyelesaian soal yang pertama. Soalnya ini tadi, tentukan himpunan selesaian persamaan trigonometri 2 sin X ditambah 5 sin X sama dengan 3. Nah, di sini adalah persamaan kuadrat anak-anak. Bentuknya tapi trigonometri. Nah, agar lebih mudah, kita bisa membuat permisalan. Apa yang kita misalkan? Oke, ini soalnya tadi. Kita bisa memisalkan P sama dengan sin X ya. P sama dengan sin X. Ya, jadi sin X-nya kita misalkan dengan P. Boleh Anda pakai huruf yang lain ya. Bisa Q, bisa R begitu. Cuman saya sarankan tidak menggunakan huruf A, B, C. Kenapa? Nanti akan ada alasannya ya. Kenapa A, B, C tidak disarankan untuk digunakan. Nah, setelah kita misalkan P sama dengan sin X, maka persamaan trigonometri ini tadi akan dapat kita ubah menjadi 2P kuadrat ditambah 5P sama dengan 3 ya. Karena P-nya sama dengan sin X ya. Akibatnya 2 sin kuadrat X bisa kita rubah menjadi 2P kuadrat. Ditambah 5 sin X, ini 5 sin X kita ubah menjadi 5P sama dengan 3. 3-nya tetap ya. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Langkah awalnya silakan jadikan satu ruas ya. Sehingga 3-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 3 ya, dikurangi 3, maaf. Jadi
2P kuadrat tambah 5P dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa memfaktorkan seperti ini. 2P dikurangi 1, kemudian dikali dengan P ditambah 3. Pemfaktorannya seperti ini, anak. Sama dengan 0. Kita selesaikan. 2P dikurangi 1 sama dengan 0 atau P ditambah 3 sama dengan 0. Lanjut. Nah, ini 2P sama dengan 1. Ya. Sehingga P-nya sama dengan setengah. Yang sebelah kiri, sebelah kanan, maaf, P-nya sama dengan negatif 3. Nah, di sini kita mendapatkan dua persamaan. P sama dengan setengah dan P sama dengan negatif 3. Kita tandai ya. Untuk P sama dengan setengah, kita kasih bintang 1. Sedangkan P sama dengan negatif 3, kita kasih bintang 2. Apa langkah selanjutnya? Setelah membuat permisalan sudah, kemudian terbentuk persamaan kuadrat sudah, kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat juga sudah. Langkah selanjutnya adalah kita kembalikan pada permisalan kita. Apa tadi permisalan kita? Permisalan kita adalah P sama dengan sin X. Oke, kita lanjut. Bintang 1, P sama dengan setengah. Permisalan kita, P tadi adalah sin X ya, sehingga sin X sama dengan setengah. Nah, ini adalah persamaan trigonometri ya. Terbentuk persamaan trigonometri, yaitu persamaan trigonometri bentuk pertama, sin X sama dengan sin alfa. Bagaimana menyelesaikannya? Mudah sekali karena Anda sudah mahir ini ya. Ya. Kita cari sin berapa yang nilainya setengah, yaitu sin 30 derajat. Oke. Masuk ke aturan X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa. Alfanya adalah 30 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita selesaikan. X sama dengan 150 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita masukkan K-nya. Untuk K 0, X yang pertama, nah ini 0 berarti ya, sama dengan 30. X yang kedua, K-nya 0, 150 derajat. Untuk K-nya 1, tinggal nambahi 360 ya anak. K-nya sama dengan 390 derajat. Untuk untuk X yang berikutnya, tambahi 360 derajat juga. Hasilnya X-nya 510 derajat. Kita lanjutkan K yang kedua. Nah, ternyata untuk K yang kedua, nilai X yang pertama 750 derajat. Sudah tidak memenuhi ya, karena batas nilai X yang di soal pertama tadi adalah 720 derajat. Sedangkan untuk X yang kedua tambah tidak memenuhi ya, karena nilainya 870 derajat. Begitu anak-anak, sehingga belum selesai ya. Kita lanjut pada bintang yang kedua. Ya. Jadi bintang yang kedua tadi P sama dengan negatif 3. Kita masukkan ke permisalan sin X sama dengan negatif 3. Pertanyaan saya, adakah nilai gitu ya, alfa sehingga nilai sin alfanya sama dengan negatif 3? Tidak ada ya anak-anak, karena sin itu nilai maksimalnya, kita tahu nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah negatif 1. Sehingga untuk sin X sama dengan negatif 3, di sini tidak bisa kita selesaikan ya, tidak ada nilai X yang memenuhi ya. Akibatnya HS-nya atau himpunan selesaiannya hanya kita ambilkan dari bintang 1. Nah, bintang 1 tadi yang memenuhi adalah 30 derajat, 150 derajat, 390 derajat, kemudian 510 derajat. Kita list di HS ya. Andaikan di sini ada atau memenuhi kemudian kita selesaikan, maka HS-nya kita gabung dari bintang 1 dan bintang 2. Nah, oke, kita lanjut ya.
Penyelesaian soal 2. Ini soal 2-nya. 2 cos 3x dikurangi secant 3x. Oke, kita ulang. 2 cos 3x dikurangi secant 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Batas x-nya adalah mulai 0 sampai pi. 180 derajat. Nah, di sini seolah-olah dia bukan bentuk kuadrat. Ya, tetapi kita harus jeli ya. Di sini bentuk trigonometrinya adalah cos, sedangkan di sini adalah secant. Maka tidak bisa kita menyelesaikan kalau bentuknya tetap seperti ini anak-anak ya. Karena yang kita kenal kemarin di persamaan pertama itu sin gitu ya. Persamaan kedua adalah cosinus, persamaan yang ketiga tangen. Kalau di sini ada dua persamaan ya, dua bentuk trigonometri, maka kita harus manipulasi terlebih dahulu dengan mengingat identitas trigonometri bahwa secant itu adalah sepercos ya. Di awal kemarin ada materi prasyarat awal, secant itu sepercos. Maka kita bisa membentuk persamaan ini menjadi ini ya. Jadi 2 cos 3x-nya tetap dikurangi secant 3x, kita ubah menjadi 1 per cos 3x. Dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya supaya tidak ada pecahan di sini, kita kali dengan cos 3x ya. 2 cos 3x dikali cos 3x sama dengan 2 cos 3x. Kemudian seper cos 3x dikali cos 3x sama dengan, hilang ya, dicoret, sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 1 dikali cos 3x sama dengan ini min cos 3x ya. Ya, min cos 3x. Sehingga bentuknya menjadi 2 cos kuadrat 3x dikurangi 1 dikurangi cos 3x sama dengan 0. Nah, supaya bagus kita geser gitu ya, bentuknya menjadi 2 cos kuadrat 3x dikurangi cos 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya dalam cos. Langkah selanjutnya seperti tadi ya, kita buat permisalan. Misal P sama dengan cos 3x ya, bukan cos x tapi cos 3x. Ya. Kemudian maka persamaan trigonometri di atas dapat diubah menjadi 2 cos kuadrat 3x dikurangi cos 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Ketika P-nya sama dengan cos 3x akan berubah menjadi 2P kuadrat dikurangi P dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjut. 2P kuadrat dikurangi P dikurangi 1 sama dengan 0 bisa kita selesaikan menggunakan pemfaktoran, yaitu 2P ditambah 1 dikali P dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini Anda harus bisa ya anak-anak, tidak bisa cara pemfaktoran seperti ini. Kita lanjutkan. 2P tambah 1 sama dengan 0 atau P dikurangi 1 sama dengan 0. 2P sama dengan negatif 1, sedangkan yang ruas kanan ini langsung ketemu ya. Nilai P-nya sama dengan 1. Yang di sini masih kita sederhanakan lagi. P sama dengan min setengah. Bintang 1, nah yang ini adalah bintang 2. Kita lanjutkan, kita selesaikan bintang 1 terlebih dahulu, yaitu P sama dengan negatif setengah. P-nya tadi adalah cos 3x sama dengan negatif setengah. Alfanya adalah 120 derajat ya, karena cos 120 derajat itu sama dengan negatif setengah. Anda juga bisa pakai 240 derajat. Kita masuk ke aturan. Oh, ini kita pakai cara kedua ya, bukan pakai aturan. Jadi cos 3x sama dengan cos 120 derajat, atau yang kedua cos 3x sama dengan cos 240 derajat.
Kita selesaikan. 3X sama dengan 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X-nya kita bagi 3, 40 derajat ditambah K kali 120 derajat. Untuk yang kedua, 3X sama dengan 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga X-nya sama dengan 80 derajat ditambah K kali 120 derajat. Masing-masing kita bagi 3. Kita masukkan nilai K-nya. Untuk K0, X-nya 40 derajat atau yang sebelah sini adalah 80 derajat. Untuk K-nya 1, kita tambahkan 120 sehingga menjadi X sama dengan 160 derajat. Untuk bentuk yang kedua, ditambah 120 hasilnya 200. Nah, karena tadi batasan kita adalah pi, yang mana pi itu kalau kita konversi adalah 180 derajat, maka X yang 200 ini tidak memenuhi. Tidak perlu kita lanjut ke K sama dengan 2 ya. Oke, kita lanjut ke bintang yang kedua. P sama dengan 1. Cos 3X sama dengan 1. Cos berapa yang nilainya 1? Ayo. Oke, pinter ya. Cos yang nilainya 1 adalah cos 0. Ingat bahwa grafik cos itu adalah setengah bukit, kemudian satu lembah setengah bukit. Ya, jadi Anda bisa pakai cos 0 atau mungkin bisa pakai 360 derajat. Oke, ataunya tidak perlu sudah ya. Jadi 3X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. X-nya sama dengan 0 derajat ditambah K kali 120 derajat. Oke, kita masukkan K-nya. Untuk K0, X-nya 0. K1, X-nya 120 derajat. K2, 240 derajat. Sudah tidak memenuhi ya. Oke. Sehingga HS-nya berapa saja anak-anak? Oke, HS-nya di list ya, mulai bintang 1 dan bintang 2. Bintang 1 tadi ada 40, 80, 160. 40, 80. Oke. Nah, ini ya, 40 sudah terinclude ya, 40, 80, 120. 160. Sedangkan yang di bintang 2 ada 0 dan 120. Ini masuk semua. Selanjutnya kita jadikan bentuk radian ya. 0 tetap 0, 40 derajat. Ini ya. Ini ada yang salah anak ya, mohon maaf. Jadi 0 tetap 0, 40 itu harusnya ya betul pi per 45 ya. Kemudian 80 itu 2 pi per 45, 120 derajat dibagi 60, 3 pi per 3, 160 derajat itu sama dengan 8 pi per 9. Nah, seperti itu anak-anak cara menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Semoga yang saya sampaikan bisa Anda pahami, bisa kalian pahami bersama. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.